Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, berbahagia sekali. Apa kabar mitra GIC, pendengar serta pemirsa radio GIC, kaum muslimin dan muslimat semuanya dimanapun Anda berada. Berbahagia sekali di kesempatan yang mulia ini, di pagi yang cerah ini, kita dapat bermuajah kembali, bertatap wajah kembali, meskipun hanya lewat udara, lewat dalam jaringan, kan tetapi tidak menghalangi niat tulus kita untuk senantiasa lewat kegiatan ini kita ingin membangun ukhuwah dan silaturahmi, serta ingin meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan din atau agama kita lewat thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hitung ini semua sebagai ibadah yang akan diganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini insyaallah kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio JIC, mitra JIC yang dirahmati oleh Allah, Anda semua akan saya ajak untuk ikut mengkaji Al-Quran Al-Karim di pagi hari ini, program Mutiara Pagi Radio JIC, yaitu insyaallah akan mengajak Anda untuk berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran lewat tilawah ayat-ayat suci Al-Quran serta terjemah juga tafsir. Dan insyaallah fokus tilawah, terjemah dan tafsir kita pagi hari ini melanjutkan apa yang sudah kita sama-sama kaji sebelumnya. Terakhir kita sebelum hari raya sudah sampai di surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah sudah sampai di ayat yang di ayat yang ke-14 ya. Pagi hari ini kita akan mulai dari ayat tersebut, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-14 insyaallah hingga ayat yang ke-16 ya. Akan kita tilawahkan, juga terjemahkan dan tafsirkan. Silakan kaum muslimin dan muslimat mitra GIC semuanya bisa ikut menyiapkan mushaf Al-Qur'annya untuk bersama kami mendengar dan menyimak tilawah kita, dan kemudian nanti sama-sama mengkaji terjemah dan tafsirnya. Baik, menyingkat waktu, kita akan mulai tilawah surat Al-Maidah dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasuu haddan mimma dhukiru bihi fa aghrayna bainahum
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Alhamdulillah, demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatatnya dan menghitungnya sebagai amal soleh yang akan Allah ganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya mujibas sa'ilin. Berikutnya mari kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC, mitra GIC, azakumullah, kita masuk untuk mengkaji terjemah dan tafsir dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita simak bersama tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke-14. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa minal ladzina qalu inna nasara, dan di antara orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Akhadna mitsaqahum, kami telah mengambil perjanjian atas mereka. Fanasu hadzam mimma dzukiru bihi, tapi kemudian mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha, maka kemudian kami timbulkan permusuhan di antara mereka serta kebencian di antara mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un, dan kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
beritakan kepada mereka, menampakkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, wa qauluhu wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum. Dan makna firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang yang berkata seperti itu, kata Allah, inna akhadna mitsaqahum, kami telah mengambil perjanjian atas mereka. Ya. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ai wa minal ladzina da'u li anfusihim annahum nasara yutabi'una al-masih ibn Maryam alaihi salam wa laysu kadzalik akhadna alaihim al-uhud wal mawathiq ala mutabi'ati rasul wa munasaratihi wa mu'azaratihi wa wafaqatihi wa wafaqa atharihi. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, makna dari ayat ini, dan di antara orang-orang yang mengaku, yang mengklaim bahwa mereka adalah Nasara. Nasara itu artinya adalah penolong, ya, pengikut, ya, dari Nabi Isa alaihi salam al-Masih ibnu Maryam, ya. Nah, mereka mengaku bahwasannya mereka lah ansornya, penolongnya Isa putra Maryam. Walaisu kadzalik, padahal faktanya tidak seperti itu, kata Ibnu Katsir, ya. Mereka memang mengklaim diri mereka Nasara, yaitu para penolong Al-Masih ibnu Maryam, para penolong Isa putra Maryam. Walaisu kadzalik, tapi faktanya tidak seperti itu. Nah, orang-orang ini orang-orang Nasrani, ya. Mereka telah Allah Subhanahu wa ta'ala ambil perjanjian dan sumpahnya, ya. Sebagaimana di ayat sebelumnya Allah juga telah sampaikan bahwa Allah telah mengambil sumpah dan perjanjian atas Bani Israel, ya. Diambil sumpah mereka untuk apa? Untuk beriman kepada Rasulku, kata Allah, kemudian menolongnya, kemudian membantunya, serta mengimaninya. Ini di ayat yang ke-12. Di ayat sebelumnya Allah berfirman, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana ila akhiril ayat. Dan kata Allah, sungguh Allah telah mengambil sumpah dan perjanjian atas Bani Israel, dan Allah telah utus, ya, dari mereka 12 kelompok. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Selama kalian menegakkan salat dan kalian kemudian menunaikan zakat, lalu kalian beriman kepada Rasulku, ya, serta menolongnya, membantunya, dan kalian mau meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan harta kalian di jalan Allah,
maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, Allah gugurkan kesalahan-kesalahan kalian, dan seterusnya. Nah, ayat ini, ayat ke-14 ini kaitannya dengan ayat tersebut, ya, bahwa orang-orang Yahudi telah diambil sumpahnya dari kalangan ahlul kitab, Bani Israel. Begitu juga dengan orang-orang yang mengklaim bahwa diri mereka adalah Nasrani, An-Nasara, orang-orang Nasrani, ya. Allah juga telah mengambil sumpah dan janji atas mereka. Apa sumpah dan janji atas mereka tersebut? Sama seperti pendahulunya, seperti Bani Israel, seperti orang-orang Yahudi, yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasulnya, menolong Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, meneguhkannya, dan menafkahkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah ambil sumpah dan janji atas mereka, gitu ya. Dengan perjanjian seperti itu, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat, zakat, mengikuti Rasul, ya, serta menolong dan membantunya, wal imanu bikulli nabiyyin, ya, yursiluhullahu ila ahlil ardi, dan juga bukan hanya kepada Rasul mereka juga diambil sumpahnya untuk beriman kepada seluruh Rasul yang Allah utus di muka bumi ini, kepada penduduk bumi ini, yaitu manusia, ya. Fa'alu kama fa'alal yahud. Akan tetapi mereka kemudian bersikap seperti sikapnya Bani Israel sebelum mereka, bersikap seperti sikapnya orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi tadi kita baca di ayat ke-12, di ayat ke-13-nya Allah katakan, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. Karena sebab mereka melanggar janji dan sumpah mereka tersebut, yaitu berjanji dan sumpah untuk sholat, zakat, beriman kepada Rasul, Allah laknat mereka atas pelanggaran tersebut. Atas pelanggaran janji mereka tersebut, Allah laknat mereka, dan Allah jadikan hati mereka keras, ya. Nah, orang-orang Nasrani juga sama seperti itu, ya. Mereka juga bersikap seperti sikapnya Bani Israel terdahulu, seperti sikapnya orang-orang Yahudi, yaitu melanggar. Allah katakan di sini, fanasu hadzam mimma dzukiru bih. Maka kemudian mereka melupakan, ya. Bukan lupa tapi melupakan. Ingat, ya, mereka ingat tapi dilupain, pura-pura lupa, gitu ya. Melupakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ambil sumpah mereka tersebut, yaitu untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian juga beriman kepada Rasulnya, serta yaitu untuk menafkahkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lupakan janji tersebut, mereka tidak kerjakan sumpah mereka tersebut, ya. Kalau orang-orang Yahudi Allah katakan la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, Allah laknat mereka dan Allah jadikan hati mereka keras. Kalau orang-orang Nasrani, hukuman atas mereka melupakan, melanggar sumpah mereka tersebut, Allah katakan fa'agrayna bainahumul adawata wal bagdha ila yaumil qiyamah. Kami tanamkan di dalam hati mereka kebencian dan permusuhan antara sesama mereka sampai hari kiamat, ya. Makanya kata Nabi SAW, ya, Bani Israel itu, orang Yahudi terpecah menjadi 70 golongan. Begitu juga orang-orang Nasrani, ya. Di dalam Nasrani, gitu ya, banyak
sekte-sekte atau aliran-aliran yang satu dengan yang lainnya nggak nyambung ya. Dan mereka ini saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Nah, ini sejak dulu. Sejak dulu yang demikian itu kenapa? Karena mereka melanggar sumpah dan janji yang telah Allah ambil atas mereka ya. Nah, mereka lupakan tersebut. Fa'alqaina bainahumul adawata wattabaghut li ba'dihim ba'dhan. Sehingga kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala lemparkan kepada mereka di antara mereka permusuhan dan kebencian antara satu dengan yang lainnya. Wala yazaluna muta'adina yakfuru ba'duhum ba'dha. Sampai sekarang mereka masih saling membenci, mereka mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Wa yal'anu ba'duhum ba'dha, dan saling melaknat satu dengan yang lainnya ya. Fa kullu firqatun tuharrimul ukhra wa la tada'aha taliju ma'badaha. Ya, satu dengan yang lainnya saling memboikot, mencekal. Tidak boleh satu kelompok beribadah di tempatnya, dan tidak boleh juga kelompok yang ini beribadah di tempat yang lainnya. Jadi mereka sudah terkotak-kotak gitu ya. Nah, ini pelajaran berharga sekali bagi kita semua umat muslim, dan kita juga umat muslim akan mendapatkan akibat yang sama, akan mendapatkan petaka yang sama jika kita bersikap seperti sikapnya Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ketika kita melanggar dan melupakan sumpah dan janji yang sudah Allah ambil atas kita. Sama, kita juga sudah diambil sumpah dan janjinya, dan sumpah serta janji yang diambil dari kita. Apa itu? Yaitu kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya yang wajib-wajib, khususnya salat, zakat, puasa, kemudian juga haji, dan seterusnya, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Ini semua adalah janji yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ambil dari kita. Kita melupakan janji tersebut, maka Allah akan timpakan akibat seperti apa yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Ya, Allah laknat, Allah jadikan hati kita keras, Allah sematkan permusuhan dan kebencian sesama kita, ya, sama kaum muslimin. Dan ini terjadi, gitu ya. Dan ini terjadi. Makanya kita ambil hikmahnya. Kenapa kaum muslimin, misalnya kaum muslimin ini pecah gitu ya, tidak mau bersatu gitu ya. Pasti ada yang salah. Salah satunya adalah yaitu mereka tidak menegakkan sumpah dan menegakkan janji yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ambil atas diri mereka. Gitu ya. Maka periksa lagi bagaimana kita telah menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kewajiban kita untuk beriman kepada Rasul, menolongnya, mengikutinya. Ini penting sekali, gitu ya. Ini penting sekali, karena dari sinilah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemenangan dan pertolongannya, gitu ya. Seperti yang Allah janjikan ya kepada Bani Israel. Allah katakan, wa qala inni ma'akum. Allah katakan, ya, aku bersama kalian. Itu kemarin sudah kita tafsirkan maknanya. Itu bersama bukan sekadar ihatah, yaitu melihat dan mengawasi, tapi juga bersama dalam hal menolong dan akan memberikan kemenangan kepada kita. Ya, jika sumpah dan janji yang sudah kita ambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita tunaikan dan kita penuhi. Seperti itu. Wa sawfa yunabbihumullahu bima kanu yasnaun. Dan
niscaya Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberitakan, akan menyampaikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, hadza tahdidun wa wa'idun akidun lin nasara ala martakabuhu minal kadhibi 'ala Allah wa 'ala rasulih. Ini merupakan ancaman, merupakan peringatan yang tegas, yang keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nasrani, khususnya kepada kaum Nasrani atas apa yang telah mereka lakukan, ya. Atas apa yang telah mereka lakukan, berupa apa? Yang paling besar adalah kedustaan atas nama Allah, kedustaan atas nama Rasulnya, gitu ya. Dan atas perbuatan mereka, wa nasu hadza mimma dzukiru bih, yaitu melupakan, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, merupakan apa yang telah Allah perintahkan dan ajarkan kepada mereka, gitu ya. Wabil khusus kedustaan mereka menisbatkan Isa putra Maryam alaihissalam sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Taqaddasallahu taala ala au an qaulihim uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha tinggi dari perkataan jelek mereka tersebut, ya, dari perkataan rendah mereka tersebut, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, ya. Dia As-Samad, tempat semua makhluk bersandar, dan Dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb yang tidak memiliki sekutu dan tidak butuh terhadap sekutu-sekutu, ya. Apalagi anak, istri atau yang lainnya, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai orang-orang yang, wahai ahlul kitab, ya, sungguh telah datang rasul kami kepada kalian, yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian, katsiran mimma kuntum tukhfuna, menjelaskan kepada kalian banyak sekali perkara yang kalian sembunyikan dari kitab suci, gitu ya. Wa ya'fu an katsir, dan banyak pula yang dibiarkannya, ya. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin, dan sungguh telah datang kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala cahaya, petunjuk dari Allah, dan kitab yang menjelaskan. Yaqulu ta'ala mukhbiran an nafsihil karimah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberitakan tentang dirinya yang maha agung, bahwa annahu qad arsala rasulahu Muhammadan bil huda wa dinil haqqi ila jami'i ahlil ardi, bahwa sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar kepada seluruh manusia di bumi ini, ya, kepada seluruh manusia di bumi ini. Arabihim wa ajamihim wa ummiyihim wa kitabihim, baik
kalangan orang-orang Arab maupun orang-orang ajam, yaitu non-Arab, baik yang umi buta huruf maupun yang kitabi, yaitu yang bisa baca tulis. Wa annahu ba'athahu bil bayyinati wal farqu bainal haqqi wal batil. Dan Allah tegaskan bahwa dia, Rasul tersebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang membawa bayinat, membawa penjelasan-penjelasan yang memisahkan antara yang hak, yang benar, dan yang batil, yang salah. Ya, Allah katakan, wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian Rasul kami, yubayyinu lakum, membawa penjelasan kepada kalian, menjelaskan kepada kalian, katsiran mimma tukhfuna minal kitab, khususnya menjelaskan apa yang kalian sembunyikan. Ayyubayyinu ma badaluhu wa harrafuhu wa awwaluhu waftaru 'ala Allahi fihi. Itu menjelaskan kepada ahlul kitab apa yang mereka sembunyikan dari kitab suci mereka. Ayat-ayat yang mereka sudah rubah-rubah, sudah mereka tukar, sudah mereka gonta-ganti, sudah mereka modifikasi, gitu ya. Ayat-ayat tersebut dijelaskan kembali oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kebenarannya, gitu ya. Yang benar sebenarnya apa daripada apa yang mereka rubah-rubah dan sembunyikan tersebut, gitu ya. Wa ya'fu an katsir, dan mendiamkan juga banyak hal, yaitu maknanya wa yaskutu an katsirin mimma ghayyaruhu wala faidata fi bayanihi. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang mereka rubah, ya, ahlul kitab rubah, tapi poin-poin tersebut tidak dijelaskan, itu ya, didiamkan, udah biarin aja. Kenapa? Karena memang tidak ada manfaatnya, tidak dipakai lagi mungkin, gitu ya. Maknanya sudah tidak dipakai lagi, atau hukumnya sudah tidak dipakai lagi di di risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man kafara birajmi faqad kafara bil Qur'an min haitsu la yahtasib. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang kufur mengingkari hukum rajam, ya, sungguh dia telah kufur terhadap Al-Qur'an tanpa ia sadari, tanpa ia ketahui, ya. Lalu dibacalah ayat, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Dikatakan fakana rajmu mimma akhfuhu, ya, bahwa hukum rajam termasuk hukum yang disembunyikan oleh orang-orang ahlul kitab. Ya, termasuk makna firman Allah di dalam ayat ini, ya, yubayyinu lakum katsiran mimma tukhfuna minal kitab, yaitu menjelaskan kepada kalian, wahai ahlul kitab, apa yang kalian sembunyikan dari kitab suci kalian.
ya berupa berita-berita dari Allah, berupa perintah-perintah dari Allah, berupa tentang ketetapan hukum dari Allah, ya. Nah, salah satunya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di antara hal-hal yang disembunyikan oleh ahlul kitab, ya, yang banyak disembunyikan oleh ahlul kitab, di antaranya adalah yaitu tentang permasalahan hukum rajam, gitu ya, tentang permasalahan hukum rajam. Dan ini terjadi juga pada kaum muslimin, gitu ya. Banyak kaum muslimin yang kemudian merasa hukum rajam tidak membawa keadilan atau tidak berpihak kepada kebijaksanaan atau tidak berpihak kepada kemanusiaan, dan semua itu adalah tuduhan yang dusta, dan semua itu adalah klaim yang sangat batil, gitu ya. Karena jika mereka mengatakan seperti itu, sama saja mereka mengatakan bahwa Allah tidak pro terhadap keadilan, gitu ya, tidak menjaga kemanusiaan, ya. Bahkan sebaliknya, ya, hukum dari Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan seadil-adilnya dan amat bijaksana, dan tujuannya utamanya adalah menjaga kemaslahatan manusia, kemaslahatan jiwa manusia, kemaslahatan harta manusia, kemaslahatan agama manusia, akal mereka, dan seterusnya. Itu ya. Lebih memilih hukum-hukum yang dibuat manusia, ya. Mana keadilan hukum manusia? Nggak ada yang adil, gitu ya. Daripada kita memakai hukum manusia yang keadilannya juga dipertanyaan, jelas-jelas kita lebih baik memakai hukum Allah Subhanahu wa taala yang jelas keadilannya, yang kita yakin bahwa Allah Maha Adil, yang kita yakin bahwa Allah Maha Bijaksana, yang hukumnya juga adil dan yang hukumnya juga pasti bijaksana, gitu ya. Nah, ini ayat-ayat rajam. Makanya Ibnu Abbas katakan, siapa yang mengingkari hukum rajam, sungguh ia telah kufur tanpa dia rasa, gitu ya, tanpa dia sadar, gitu ya. Dia telah kufur, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala cahaya dan kitab suci yang menjelaskan, ya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Yang dengannya Allah memberikan petunjuk, ya. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mereka petunjuk kepada jalan-jalan yang lurus, ya. Kepada jalan-jalan yang lurus. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, akhbara ta'ala anil Qur'anil azim. Allah mensifati di dalam ayat ini Al-Qur'an yang agung, dan dia adalah kalamullah, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi anzalahu ala nabiyil karim, yang telah Allah turunkan kepada nabinya yang mulia, bahwa dia adalah kitab suci yang menjelaskan, yang menjadi cahaya, yang Allah dengannya berikan petunjuk, ya, kepada orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan petunjuk kepada mereka menuju jalan salam, jalan keselamatan. Ai turuq
turukun najah wassalamah wa manahijal istiqamah. Yaitu Allah berikan kepada mereka petunjuk kepada jalan-jalan kesuksesan dan keselamatan dan manhaj yang lurus gitu ya. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya atas izinnya, dan Allah berikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus ya. Ayyunjihim minal mahalik wa yuwaddihu lahum abyanal masalik. Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari jalan-jalan kebinasaan. Sebaliknya Allah terangkan, bimbing mereka menuju jalan-jalan keselamatan ya. Fayasrifu anhumul mahdzur, sehingga mereka terhindar dari keburukan-keburukan. Wa yahsulu lahum anjabal umur, sehingga mereka juga kemudian dapat meraih perkara kesuksesan yang mereka idamkan. Wa yanfi anhum wa yarsuduhum ila aqwami halatin. Allah bimbing mereka, Allah tunjuki mereka kepada keadaan atau kepada jalan yang adil, jalan yang lurus ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sifat kitab suci kita, yaitu sifat daripada Al-Qur'an ya. Sifat daripada kitab suci Al-Qur'an ya. Dia adalah petunjuk bagi kita semua. Dia adalah cahaya bagi kita semua yang akan menunjukkan kepada kita ya kemana subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Itu ya. Jalan-jalan keselamatan. Ya, di sini memang Allah sebutkan jalan keselamatan itu dengan kalimat subul jamak gitu ya. Banyak berarti jalan keselamatan. Berarti ada ungkapan banyak jalan menuju surga. Iya betul, banyak jalan menuju surga. Yaitu bukan banyak caranya seperti yang diyakini oleh orang-orang liberal, bahwa bukan hanya Islam saja yang bisa mengantarkan seseorang kepada surga, tapi agama ini, agama keyakinan itu juga bisa semuanya mengantarkan manusia pada surga. Itu keliru ya, salah ya, fatal, dan itu adalah perkataan yang sangat salah, yang sangat batil sekali gitu ya. Banyak jalan menuju surga maksudnya adalah yaitu banyak sekali cara untuk sampai kepada surga, yaitu lewat berbagai macam ibadah dan ketaatan yang sangat banyak sekali dan mudah sekali Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan dan nabinya telah contohkan kepada kita semua. Ya. Kita bisa masuk surga dengan istiqomah, menanamkan kebahagiaan di dalam hati sesama kita, apalagi di dalam hati kaum muslimin, gitu ya. Berbagi, senyum, bahkan senyum saja itu adalah sedekah. Ya, mudah sekali. Senyum saja bisa jadi sedekah. Ya, kepedulian kita menimbakan air untuk tetangga kita, untuk teman kita gitu ya. Itu adalah sedekah. Ya, itu adalah ketaatan dan itu adalah amal soleh. Bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Nah, Allah akan tunjukkan, bimbing mereka dan berikan taufik kepada hamba-hambanya yang beriman dan mengikuti Al-Quran serta As-Sunnah ya. Allah akan berikan taufik, Allah akan bimbing mereka untuk mudah mengamalkan amalan-amalan tersebut ya, mudah untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan tersebut. Nah, itu tidak meremehkan
dan tidak mengecilkan satupun dari ketaatan-ketaatan tersebut, gitu ya. Nah, ini Allah berikan petunjuk kepada mereka. Dan ini adalah sifat Al-Quran. Maka sungguh amat sekali kita di dalam kerugian jika memilih petunjuk lain selain Al-Quran, ya. Bagi orang yang menginginkan dan mengikuti, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menginginkan jalan keselamatan, maka hendaknya ia berpegang teguh kepada Al-Quran, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita upayakan tiap pagi mengkaji kitab suci Al-Quran lewat tilawah, terjemah, dan tafsirnya, ini mudah-mudahan juga salah satu upaya kita beriman kepada Al-Quran, juga mempelajari Al-Quran, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk mampu mengamalkannya. Allahu a'lam bishawab, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian terjemah dan tafsir yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian kita di kesempatan berikutnya. Kita tutup kajian ini dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.